Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan serta yang mengasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama di dalam persekutuan doa pagi GKI Gatot Subroto Purwokerto. Namun sebelum kita bersama-sama berdoa dan juga merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh merasakan udara yang segar yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga akan melakukan aktivitas kami, dan sebelumnya kami akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, dan juga kami akan bersama-sama berdoa. Tuhan pimpin kami Tuhan, berkati kami dan kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga sungguh-sungguh kami mengerti akan firman-Mu dan kami sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya, pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab Aku, Tuhan, menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, jangan takut. Saudaraku, hidup ini dipenuhi dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa waktu yang akan datang. Bahkan waktu-waktu yang berjalan di depan kita, beberapa menit ke depan pun kita tidak tahu. Dan hal ini mengakibatkan orang berpikir, orang menjadi khawatir, orang menjadi takut karena tidak tahu apa yang akan terjadi dalam atas dirinya beberapa saat ke depan atau beberapa waktu di depannya. Orang menjadi khawatir, menjadi takut akan masa depannya. Takut usaha yang baru dibangunnya, yang baru dirintisnya gagal. Takut tidak lulus ujian. Takut tidak mendapatkan pekerjaan. Dan banyak lagi ketakutan-ketakutan yang lain. Dan semuanya itu bersumber pada sebuah ketidakpastian. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus, ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang danau dengan perahu mereka, dan Yesus menunggu di pantai. Nah, ketika beberapa mil jauhnya dari pantai, tiba-tiba angin sakal, gelombang, badai menerpa perahu mereka. Sehingga mereka sangat ketakutan. Dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan ketika Yesus datang menghampiri mereka berjalan di atas air, ketakutan mereka bertambah. Karena pada saat itu hari masih gelap,
Masih subuh, mungkin sekitar pukul 3 pagi. Di tengah ketakutan mereka karena kapal mereka dihempas oleh badai, angin, dan gelombang yang besar. Tiba-tiba mereka melihat sesosok manusia ataukah sesuatu yang lain. Bahkan mereka mengatakan itu hantu. Ketakutan mereka bertambah ketika mereka melihat Yesus datang untuk menolong mereka. Saudaraku, seringkali di saat kita menghadapi ketakutan, kita juga melakukan hal-hal yang di luar logika, di luar nalar, bahkan sesuatu yang mungkin bertolak belakang dengan yang seharusnya dilakukan. Juga mungkin tindakan yang kontraproduktif. Saat Yesus datang menolong mereka, Yesus berjalan di atas air, murid-murid justru tambah ketakutan karena mereka mengira itu hantu yang datang. Tetapi di saat ketakutan yang mencekam kehidupan mereka saat itu, Yesus berkata, "Tenanglah, jangan takut." Saudaraku, inilah kuncinya, yaitu tenang. Percaya bahwa Yesus pasti akan menolong. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong. Yang sering terjadi adalah kita semakin takut dan gelisah, bahkan panik, tidak tenang, dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak logis, yang bahkan bertentangan dengan iman percaya kita. Nah, Yesaya pasal 41 ayat 10 ini sungguh sangat menguatkan kita. Dengan tegas mengatakan begini, jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Artinya apa? Artinya di dalam setiap persoalan hidup kita, pergumulan kita, apapun yang sedang kita hadapi yang demikian berat, Tuhan Yesus mau mengatakan, jangan takut karena aku ada bersama-sama dengan kamu. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak menghadapi masalahmu sendirian. Ada aku, Tuhan Yesus, yang menyertai engkau. Bahkan bukan hanya itu. Menyertai artinya juga tidak meninggalkan. Dan yang kedua, dikatakan jangan bimbang. Jangan ragu. Karena apa? Karena yang mengatakan adalah Tuhan sendiri. Bukan sesuatu yang lain. Bukan janji-janji dari orang-orang. Tetapi Tuhan sendiri yang mengatakannya. Jangan takut. Jangan bimbang. Jangan ragu. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita, Bapa kita, tidak pernah berdusta. Ketika Tuhan mengatakannya, pasti akan dilaksanakannya, pasti akan digenapinya. Dan Tuhan yang meneguhkan hati kita, sehingga hati kita tidak lagi merasa takut, tidak lagi merasa bimbang, tapi kita diteguhkan oleh Tuhan. Agar kita tidak ragu-ragu. Bahkan Tuhan menolong kita dan memegang kita.
menopang kita. Bukan hanya menyertai di sisi kehidupan kita, tetapi Tuhan memegang kehidupan kita. Tuhan memegang kita ketika kita mau jatuh. Tuhan memegang kita di saat-saat kita lemah, di saat-saat kita tidak mampu untuk berjalan. Dan dikatakan bahkan Tuhan memberikan kemenangan. Luar biasa penyertaan Tuhan. Kita tidak lagi sendirian. Tuhan ada dan menyertai kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap apapun juga persoalan yang kita hadapi, seberat apapun. Karena kita punya Tuhan yang menyertai kita. Percayalah, imani dengan sungguh bahwa memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia pasti menolong kita dengan cara Tuhan dan dalam waktu Tuhan yang tepat. Jangan takut. Tuhan menyertai dan memberkatimu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita, pergumulan kita, pergumulan bangsa kita, gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan hari baru yang penuh pengharapan. Karena kami tahu bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami menyadari bahwa di depan kami semuanya adalah misteri, semuanya penuh dengan ketidakpastian. Tetapi Tuhan ada beserta dengan kami, menyertai, memberkati, menolong, meneguhkan, menguatkan, bahkan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Apapun persoalan hidup yang sedang kami hadapi, Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Sehingga kami tidak perlu takut lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, sabda-Mu yang begitu meneguhkan dan menguatkan kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, di dalam waktu-waktu yang belum lama ini, begitu banyak peristiwa yang mencekam, yang mungkin membuat kami takut. Tetapi sekali lagi kami boleh berpegang pada Tuhan, berharap hanya pada Tuhan, dan juga berserah penuh bahwa segala sesuatu ada di dalam rencana Tuhan yang baik, rencana Tuhan yang indah buat kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, Presiden Prabowo, dengan segala keputusan, segala perubahan yang dilakukannya, biarlah semuanya itu membawa dampak yang baik bagi bangsa dan negara ini. Dan secara khusus bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk para pejabat, biarlah mereka juga mau menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh ketulusan hati,
dengan kesungguhan hati, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi biarlah mereka juga dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kalau melalui kejadian-kejadian yang terjadi beberapa waktu yang lalu, mengubahkan kehidupan bangsa, kehidupan berbangsa, dan bertoleransi, supaya kami sungguh-sungguh boleh menjalankan kehidupan kami dengan takut akan Tuhan. Demikian pula dengan para pemimpin kami. Kami berdoa supaya mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh terjadi dan perubahan-perubahan yang boleh dilakukan, yang kami tahu semua untuk kebaikan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu di mana-mana, di Indonesia maupun di dunia ini. Biarlah gerejamu berperan ikut serta di dalam menjalankan misi gereja, di dalam perdamaian dunia, di dalam kasih yang boleh dinyatakan kepada dunia ini. Dan secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gerejamu GKI Gatot Subroto Purwokerto yang pada tanggal 22 September mendatang akan meneguhkan seorang pendeta atas diri Penatua Cynthia Juliana. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah menempatkan dia di tempat ini berproses bersama-sama dengan seluruh jemaat, penatua, dan segenap aktivis badan pelayanan yang ada. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin, menyertai dan memberkati, sehingga kehadiran Saudari Cynthia Juliana di tengah-tengah jemaat GKI Gatot Subroto ini sungguh membawa kesegaran baru, membangun iman jemaat, dan juga membawa pembaruan-pembaruan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap persiapan yang dilakukan oleh para panitia, penatua, semuanya yang terlibat di dalamnya. Tuhanlah yang memberkati, dan juga kesediaan para undangan, pendeta, para penatua dari gereja-gereja GKI ataupun gereja yang lain yang akan hadir. Biarlah Tuhan juga yang memberikan sukacita ketika mereka boleh bersama-sama hadir di dalam acara peneguhan pendeta untuk GKI Gatot Subroto ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan juga yang mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka peneguhan pendeta ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap peserta, setiap jemaat yang hadir untuk mendukung, biarlah semuanya boleh Tuhan berikan kesehatan dan sukacita menerima kehadiran pendeta yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan tanah makam yang masih berlangsung. Kami percaya Tuhan juga yang akan cukupkan segala kebutuhan dana dan sarana prasarana yang lain yang dibutuhkan. Biarlah semuanya dapat terlaksana dan dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang.
Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan atas gerejamu. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami Tuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan secara khusus untuk para lansia dan juga mereka yang sakit, yang sudah lama, yang mengharapkan kesembuhan. Dan biarlah Tuhan tanamkan iman di dalam kehidupan mereka, supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan mengakhiri persekutuan doa pagi ini, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kasih setia Tuhan yang menyertai dan memberkati kami di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan pergumulan kami semua yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini persekutuan doa pagi kita. Tuhan memberkati di dalam setiap aktivitas kita. Amin.